Ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Ta'ala. Dan malam hari ini kembali dipertemukan walaupun secara virtual, namun mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah silaturahimnya dan sekaligus upaya kita untuk mencari kebenaran dengan pendekatan ilmiah melalui dalil-dalil akliyah. Mudah-mudahan bisa mendekatkan kita semakin dekat taqarrub minallah dengan Allah Ta'ala dan tentunya berharap mencari inspirasi, mendapatkan hikmah di dalam proses pembelajaran yang kita lakukan dan manfaat buat kita tentunya dan insya Allah buat komunitas pendidik dan masyarakat yang terpelajar. Kebetulan materi kita kita akan bahas tentang beberapa pendekatan ya tentang sistem dalam pembelajaran. Kita pertemuan yang ketiga ya, pertemuan yang ketiga, insya Allah. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Materinya kelihatan nggak ya? Terlihat, Prof. Lihat ya. Baik, makasih. Baik, kita sebelumnya sudah mencoba untuk memahami tentang manajemen, tentang sistem, tentang pembelajaran. Lalu kemudian pertemuan malam ini kita akan mencoba melihat berapa pendekatan sistem dalam pembelajaran. Nah, sebagaimana kita sudah memahami tentang apa itu sistem sebagai sebuah rangkaian dari elemen-elemen yang berkaitan satu dengan yang lain yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi, ketika kita bicara tentang pembelajaran, di mana pembelajaran meliputi beberapa unsur, kita kemarin sudah mengenal ya, ada 5 unsur penting di dalam pembelajaran, di mana kita di situ harus ada unsur kurikulum, ya karena mempelajari sesuatu secara sistematis untuk mendapatkan suatu pengetahuan tertentu membutuhkan suatu kurikulum di mana kita memiliki suatu tujuan, kemudian kita mempelajari ruang lingkup, memahami tentang materi, dan tentunya di dalamnya kita juga mendapatkan sumber-sumber rujukan yang menjadi referensi dan literatur di dalam proses mendapatkan suatu pengetahuan baru. Dan unsur eh, yang lain yang tidak bisa terlepas dari suatu sistem dalam pembelajaran adalah kita harus ada peserta didik karena di situ ada yang eh, unsur yang menjadi subjek maupun objek dari pembelajaran itu sendiri. Jadi ada yang ingin ditingkatkan pengetahuannya untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian ada tenaga pendidik, jadi ada pendamping, ada coach, ada mentor, ada instruktur, ada guru, ada dosen yang memberikan arah dalam proses pembelajaran untuk menerapkan kurikulum yang sudah disiapkan di mana di situ ada tujuan-tujuan pembelajaran agar peserta didik bisa mencapai tujuan-tujuan itu. Lalu kemudian unsur yang keempat ada media ya. Kita masih ingat ya. Jadi dalam proses pembelajaran selalu ada media yang digunakan. Apakah melalui media elektronik, media digital, atau media klasikal gitu ya. Secara
face to face dalam suatu perkuliahan tatap muka atau pembelajaran secara langsung dan tentunya selalu ada dibutuhkan media, ya media pembelajaran. Lalu kemudian unsur yang kelima ada infrastruktur, ya, ada infrastruktur yang atau sarana prasarana pembelajaran. Nah, rangkaian dari elemen-elemen itu tentunya akan mendukung pada suatu capaian terhadap tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, di dalam eh, topik ini ya kita akan melihat secara lebih detail lagi apa yang dimaksud dengan pendekatan sistem. Kita awali dengan pendekatan sistem dulu, yaitu suatu kerangka kerja yang sistematis ya untuk mengidentifikasi masalah, merancang intervensi dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Ini yang kita ambil dari Suparman. Jadi ketika bicara tentang pendekatan sistem, maka di situ ada framework ya, ada framework di mana proses pengidentifikasian masalah, merancang intervensi bentuk yang akan dipilih ya untuk digunakan dalam proses uh, uh, apa how to do-nya ya bagaimana menjalankan dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ditemukan terutama untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran itu sendiri didesain sedemikian rupa lalu kemudian dievaluasi untuk mengetahui kelemahan, lalu kemudian disempurnakan melalui perbaikan-perbaikan agar hasil pembelajaran bisa diperoleh secara maksimal. Nah, pendekatan sistem ini bisa bermanfaat pastinya ya karena kita bisa mengevaluasi secara komprehensif. Jadi, kalau kita bicara sistem itu sendiri kan ada 3 poin utama ya dalam sistem, ya. 3 poin utama dalam sistem. Ada 3 elemen utama dalam sistem. Sistem secara umum ya. Kalau sistem pembelajaran ada 5 unsur yang tidak bisa dipisahkan tadi yang kita sebut di awal. Tapi kalau dari konteks sistem itu sendiri, kita mengenal ada tiga unsur ya. Ya sambil kita ini ya, refresh. Mungkin eh Mas Sam masih ingat ada 3 unsur di dalam sistem. Apa Mas? Masih ingat Mas? Tujuan Halo. pembelajaran, unsur Sis- dalam ya, MSP ya, ada tujuan pembelajaran, ada guru pendidik dengan peserta didik, dan materi pembelajaran. ya. Itu kalau bicara dalam sistem pembelajaran. Kalau sistem itu sendiri, kalau sistem itu sendiri ada 3. Jadi ketika kita mau mengevaluasi suatu sistem, maka kita harus tahu unsur-unsur sistem itu. Nah, unsur-unsur di dalam sistem itu ada 3 yang kita bisa evaluasi. Proses bukan prof. Ya, Kurikulum mungkin ya. yes, Proses bukan prof. salah satunya adalah proses. Good. Ada lagi? Input output. Yes, right. Iya betul. Jadi ketika bicara tentang sistem, maka ada 3 elemen penting, yaitu bicara tentang input, bicara tentang proses, bicara tentang output, gitu ya. Nah, itu kita akan gunakan terus tuh dalam suatu konteks diskusi atau kita sedang melakukan analisis sistem misalnya. Maka 3 elemen itu akan menjadi rujukan ya. Jadi kalau kita mau melakukan suatu analisis suatu sistem, maka kita akan bicara tentang input. Akan berpengaruh ya terhadap output dan proses kinerja proses juga akan berpengaruh terhadap outputnya. Semakin bagus inputnya, prosesnya semakin berkualitas, maka akan didapatkan optimasi output ya yang berkualitas baik.
Nah, ini bisa berlaku untuk eh, proses menghasilkan barang maupun proses menghasilkan jasa. Dan juga proses untuk menghasilkan manusia yang berkualitas. Jadi, eh, output dari proses pembelajaran akan sangat dipengaruhi oleh inputnya dan dipengaruhi oleh prosesnya. Makanya lepas dari plus minus kontra dan pro dari program pemerintah saat ini misalnya bahwa eh, intelektualitas dan kualitas manusia dipengaruhi oleh gizi misalnya ya kan, oleh gizi. Nah, untuk perbaikan kualitas generasi mendatang, maka perbaikan gizi mutlak dilakukan. Dan itu berlaku di mana saja di seluruh dunia gitu. Maka kemudian ada program makanan bergizi gratis misalnya. Dari sisi positif, maka tentunya secara proses itu akan berpengaruh terhadap output yang akan kita mungkin lihat 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Tahun 2045 apakah kemudian akan muncul generasi emas ya atau generasi cemas. Tapi ketika ada upaya ikhtiar yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas manusia ke depan, maka saya kira apa yang sudah dilakukan pemerintah sudah sangat baik ya. Tinggal nanti bagaimana proses eh, membentuk kapasitas manusia yang berkualitas itu, maka sangat ditentukan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Baik, kita lanjut ya. Komponen di dalam sistem, konteksnya dalam sistem pembelajaran adalah tadi bicara tentang input, proses, dan output tadi yang kita sudah bahas. Lalu kemudian kita bisa lihat umpan balik ya. Umpan balik artinya ketika output yang kita evaluasi berkinerja tidak sesuai dengan capaian target atau sasaran yang kita buat di awal, maka kita perlu melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, perbaikan itu sendiri kita bisa lakukan di sisi inputnya atau di sisi prosesnya. Nah, seperti itu, eh, seperti yang kita kutip dari Winai tahun 2008. Lalu eh, kita coba masuk ke dalam pendekatan pembelajaran. Apa yang nanti kita akan dorong agar outputnya bisa maksimal dalam proses pembelajaran. Pasti dalam konteks ini yang akan kita perbaiki atau akan kita intervensi adalah di sisi tengahnya, yaitu di sisi prosesnya, ya. Karena dalam sistem pembelajaran kita tidak bicara tentang inputnya, kita bicara tentang prosesnya, gitu. Nah, inputnya tentunya kita berharap sih eh, kalau bisa ya garbage in, gitu ya. eh, Gold bisa muncul gold ya, gold out ya, jadi bukan garbage in, garbage out gitu ya. Eh, yang masuk sampah kalau bisa keluarnya emas itu, kalau bisa gitu ya, asal prosesnya itu uh, kita bisa punya treatment yang bagus, maka uh, input yang mungkin tidak standar akan mampu menghasilkan berkualitas baik. Nah, itu akan kita bisa dekati dengan beberapa cara ya, dengan beberapa metode, dengan menggunakan behavioristik, kognitif, konstruktivistik, ya, system thinking dan design thinking. Nah, yang sekarang lagi marak adalah bicara tentang design thinking, ya. Design thinking karena bicara tentang kognitif, bicara tentang behavioristik, konstruktivistik. Tentunya itu bicara tentang eh, yang kemudian ya, yang lalu menghasilkan machine learning ya, yang kemudian eh, nah machine learning itu dihasilkan oleh sistem thinking dan design thinking gitu ya. Bagaimana cara manusia berpikir
menggunakan alur yang logistik, yang logik gitu ya, yang logik dan memiliki framework uh, secara sistematis dari mulai input, proses dan output gitu ya. Itu lalu kemudian didesain dan direplikasi oleh machine learning. Nah, yang minus dari machine learning adalah bicara tentang behavioristik dan kognitif gitu ya. Kalau yang konstruktivistik, system thinking dan design thinking sudah digantikan oleh artificial intelligence. Nah, bicara tentang behavioristik, maka kita akan mendapati bagaimana seorang manusia tetap menjadi human gitu ya, yang memiliki wisdom, yang memiliki kebijakan. Karena kalau hanya bicara tentang kognitif, bicara tentang sistem thinking dan design thinking sudah digantikan oleh artificial intelligence. Nah, disinilah yang pendidikan masih memiliki makna dan arti karena yang memiliki kebijakan pada akhirnya adalah human. Machine learning, artificial intelligence sudah tidak relevan lagi dan tidak mungkin akan masuk ke dalam sisi kemanusiaan. Disinilah PR besar kita sebagai pendidik dan juga kita sebagai bagian dari komunitas terpelajar memberikan makna human kepada manusia tetap sebagai seorang human. Dia bukan sebagai robot, dia bukan sebagai mesin, di mana dia memiliki kebijakan untuk tetap mempertahankan lingkungan yang sehat, untuk bicara tentang bagaimana mengamankan planet, tetap bisa menjaga bumi, tetap menjaga alam. Semua itu adalah human yang akan berperan. Tanpa kita bisa mewariskan kepada generasi mendatang tentang kemanusiaan, tentang bagaimana menjaga lingkungan, tentang bagaimana menjaga kehidupan, tentang bagaimana kita bisa berbagi dalam konteks kemanusiaan, bagaimana kita bisa melindungi jiwa, menjaga keturunan, menjaga ilmu dan akal kita, dan menjaga eh, hak-hak atas manusia secara layak, maka disitulah arti manusia yang perlu diajarkan sejak dini, ya, behavioristik, perilaku tentang cara berpikir dan berideologi dalam konteks kemanusiaan. Saudara sekalian, ini yang sangat menarik ya, bicara tentang behavioristik ini. Karena teori ini bicara tentang stimulus respon, ya, tentang stimulus dan respon, di mana manusia bisa belajar dengan alam, bagaimana manusia bisa bersenyawa dengan lingkungannya, dia bisa menjadi chemistry dengan yang ada di sekitarnya, ya, dan kemudian dia bisa menghasilkan suatu inspirasi, suatu inovasi, kreasi yang tidak tentunya melanggar hukum-hukum alam atau sunatullah. Nah, disinilah yang menjadi stressing di dalam proses membangun manusia dengan pendekatan ini. Ya, walaupun terkadang pendekatan behavioristik ini uh, di, di tentang oleh para pragmatism, mereka yang menggunakan rasionalisme, menggunakan logik ya dalam komunitas homoni homonilupus gitu ya, homo economicus gitu ya. Karena dalam cara berpikir manusia ekonom atau manusia ekonomi adalah ketika bicara tentang bagaimana mengeksplorasi sumber daya alam menjadi bernilai ekonomi untuk kepentingan manusia.
Itulah yang kemudian menghancur dan luluh lantahkan lingkungan kita ya dengan berbagai upaya yang dilakukan melalui teknologi, sumber daya yang ada di dalam bumi dihancurkan dan di atasnya di bumi hanguskan, hutan sudah tidak lagi menjadi sahabat manusia. Kita bisa bayangkan ya, Kalimantan gitu ya, yang notabene-nya adalah hampir apa 3 kali Pulau Jawa ini yang saat ini kita berada di dalamnya sudah 80% hutannya habis gitu ya. Hmm. Yang dulu begitu sangat menjadi kebanggaan kita, uh, Katulistiwa gitu ya. Seperti permadani yang dihamparkan ya di bumi ini, tapi ketika kita berada di atas pesawat, gitu ya, melihat ke bawah di atas Kalimantan sudah begitu banyak lubang dan habis hutan, ya. Yaitulah keserakahan manusia yang cara berpikirnya tidak lagi bersahabat dengan alam. Kemudian manusia ditanamkan ideologi Homo economicus yang kemudian mengeksplorasi dan mengeksploitasi habis sumber daya alam kita. Ya, tidak hanya di Indonesia, hampir semua di muka bumi ketika manusia ditumbuhkan dalam pola pendidikan yang tidak lagi menanamkan sifat-sifat humanity, maka dia akan menghancurkan alam ini ya dengan segala keangkuhan dan keserakahannya. Dan ini tidak sebetulnya tidak hanya melekat ya di dalam apa agama tertentu ya. Kita mungkin bisa melihat misalnya ya bukan kita mengagungkan di negara-negara seperti di Skandinavia misalnya yang mereka begitu sangat menghargai alam. Ya bahkan membuat jalan pun ketika ada pohon gitu, nggak boleh tuh pohon ditebang ya. Jalan harus dibuat melingkar gitu ya, menghindari penebangan kayu atau pohon bukan kayu ya. Kayu-kayu itu pohon yang sudah ditebang jadi kayu gitu ya. Pohon itu tetap dilindungi gitu ya, dan jalan harus melingkar. Nah, kalau kita mau bikin jalan ada pohon-pohon ditebang gitu ya. Mau bikin apa? Bikin plan listrik misalnya tiang listrik gitu di situ ada pohon pohonnya ditebang gitu ya lalu kemudian tiang listrik yang didirikan itu habislah hampir semua sisi badan jalan kita ini kalau kita jalan di beberapa daerah itu sudah punah tuh hutan apa namanya pohon-pohon besar yang dulu ditanam oleh Belanda itu misalnya di sepanjang Jalan Pantura saja udah habis ya. Dulu saya masih ingat tuh kalau perjalanan di Pantura itu dari Jakarta sampai ke Semarang itu kanan kiri pohon-pohon besar tuh rindang gitu. Wah sekarang udah habis gitu ya. Jadi pola membangun manusia untuk suatu pembangunan eh, lalu kemudian menghancurkan alam itu dan lalu ya kemudian yang akan terjadi pasti sebuah malapetaka dalam jangka panjang. Nah, ini proses pendidikan yang dihasilkan ya yang dihasilkan dalam proses pendidikan kita yang mungkin lebih banyak dalam proses dan pola uh, menanamkan ideologi ya di dalam proses pembelajaran kita lebih banyak kepada sisi kognitif pada sisi rasionalitas, bukan dari sisi humanistis. Ya, manusia sebagai manusia yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan dan sifat kemanusiaan itu sendiri uh, inline dengan alam semesta. Baik, apakah masih bisa dimonitor nih suara saya? Iya, tadi Masih. bilang, Prof, sebentar. Oh,
Ya, Sebentar sedikit orang tadi setelah apa namanya pendekatan pembelajaran itu lebih ke sisi kognitif dan rasionalitas. Nah, sampai situ setelah itu agak hilang sebentar. hilang ya. Aduh, maaf maaf. Ini memang di daerah sini kadang begitu apa up and down, Halo, naik Prof. dan turun. Halo, Prof. Oh ya, dah. Masih kedengaran. Punten. Masih, Prof. Masih ya. Masih, Masih Prof. sekarang. Baik, jadi behavioristik adalah fokus pada perubahan perilaku, ya, perubahan perilaku. Dan ini eh, menurut saya ini sangat subjektif ya. Bisa bisa berbeda pendapat sih. Artinya dinamika dan dialektika di dalam perdebatan dalam proses bagaimana mencari suatu idealita proses pendidikan bisa berbeda pendapat gitu ya. Cuma selama yang saya coba pahami dan pelajari sisi-sisi pendekatan yang digunakan dalam membangun manusia yang selama ini kita alami lebih banyak ya kepada sisi apa konektif ya kognitif yang misalnya menghitung apa secara matematik. Makanya sekarang STEM itu menjadi apa semacam mainstream ya di dalam proses pendidikan kita. Jadi sekolah-sekolah yang atau fakultas atau program studi yang berafiliasi terhadap apa sosial itu dibatasin ya, dibatasin lalu kemudian lebih banyak kepada STEM ya. Lebih banyak kepada STEM karena orientasinya adalah productivity, diukur dengan productivity. Jadi oke, STEM ada yang tahu STEM? Singkatan Science, STEM? Technology, Engineering, and Math. Yes, right. Kayaknya STEM, ya, betul. Jadi lebih kepada science ya, teknologi, engineering, art and maths ya. Jadi itu yang dianggap sebagai subjek ilmu yang bisa mendorong productivity. Lalu kemudian melupakan sisi humannya ini yang sebetulnya padahal itu, mohon maaf nih kalau kita bisa berbeda cara berpikir ya. Uh, Padahal itu bisa dilakukan oleh robot. Itu bisa dilakukan oleh artificial intelligence. Itu bisa dilakukan oleh machine learning. Kita untuk berkejaran dengan artificial intelligence, uh, mereka sudah berada 10-20 kali di depan kita. Itu. Tapi bicara tentang humanistics, bicara tentang behavior, manusia harus tetap memiliki wisdom. Tapi kalau manusia tidak sudah kehilangan wisdomnya, maka dia tidak akan bisa kita bedakan dengan robot-robot yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Makanya kerusakan ke depan terhadap lingkungan kita, uh, ini kalau kemudian generasi kita tidak ditanamkan nilai nilai-nilai ya nilai-nilai yang yang bersahabat dengan alam, nilai-nilai yang kemudian mereka masih memiliki nilai berbagi, nilai-nilai sosial, maka nilai-nilai religiositas ya dalam proses berkehidupan maka akan kehilangan makna kemanusiaannya itu sendiri. Nah, dan alat ukur yang kemudian digunakan untuk memahami tentang perkembangan manusia yang kemudian diukur secara maths, secara statistik, maka uh, yang akan muncul adalah productivity semu ya karena mungkin produktivitas manusia terlihat naik gitu ya kenapa karena mampu mengeksplorasi bumi dan apa yang ada di atas dan di bawahnya itu secara maksimal tapi tingkat kerusakannya akan semakin luar biasa ya kita bisa bayangkan Raja Ampat itu ya sebuah ya kita tahu sangat viral ya beberapa waktu yang lalu ya.
di mana masih tersisa serpihan surga. Kalau kita ingin melihat keindahan keindahan di Raja Ampat, mungkin yang belum sempat melihat itu kita bisa lihat dari berbagai ya fotonya, gambar gitu ya. Itu subhanallah ya kita bisa ciptaan Allah yang luar biasa. Tapi itu kalau kemarin tidak dihentikan itu ada empat ya ada empat bukit itu bisa habis itu ya. Itu satu bukit yang sudah habis. Uh, jadi seperti itulah cara berpikir manusia. Jadi tidak lagi menghiraukan bagaimana melindungi alam ini, tapi bagaimana alam itu kemudian bisa bernilai ekonomi lalu mengeksploitasinya. Baik ya, mungkin kita banyak di situ karena saya ingin menularkan dan ingin membangkitkan kesadaran kita sebagai manusia untuk menjaga alam ini, menjaga lingkungan ini. Ya, dengan mungkin ketika kita nanti menjadi seorang pendidik atau bahkan sekarang-sekarang saat ini menjadi pendidik, kita nggak lupa memberikan makna-makna dan nilai kepada anak didik kita bahwa mereka harus sadar bahwa mereka punya tanggung jawab terhadap lingkungan dan menjaga kelestariannya serta bagaimana menjadi individu-individu yang menginspirasi masyarakatnya untuk kembali menjadi manusia sebenarnya sebagai khalifatullah. Karena pada hakikatnya manusia diturunkan itu untuk menjadi wakil Allah dalam konteks menjaga lingkungan ini. Karena Tuhan hadir melalui ciptaannya dan kemudian kita sebagai manusia yang diberikan akal dan pikiran seharusnya menjaga itu, menjaga ciptaan Tuhan itu. Tapi kemudian apa yang terjadi menghancurkannya. Ya saya kira sangat kontradiktif, ya sangat kontradiktif. Nah nilai-nilai yang seharusnya menjadi dan melekat ya di dalam, apalagi sebagai pribadi-pribadi seorang Muslim dan mukmin, ya itu saya kira sudah menjadi uh, sudah apa embedded ya di dalamnya. Oke, kemudian pendekatan kognitif ya, pendekatan kognitif ini eh, kita sudah tahu ya dari sisi kognitif ya. Kognitif berarti bicara tentang akal sehat, bicara tentang logik, bicara tentang bagaimana kita menggunakan akal dan pikiran kita ini melalui sebuah proses empiris, melalui sebuah eksperimental untuk mendapatkan pengetahuan melalui proses pengalaman dan tentunya kognitif ini eh, tetap diperlukan dan memang diperlukan ya untuk mendapatkan suatu pengetahuan dalam proses pembelajaran melalui proses praktis ya pengalaman empiris begitu ya ya tapi lagi-lagi kalau kemudian muatan proses yang dilakukan itu tidak menggunakan nilai-nilai maka kembali lagi akan muncul eksploitasi ya exploitation zone to zone jadi nilai-nilai revolusi industri dan masa pencerahan di Eropa yang didasari dari ilmu atau pemahaman bebas nilai dalam proses pengembangan pengetahuan yang dihasilkan oleh masyarakat Protestan pada masa itu, maka tentunya akan menghasilkan turunan yang destruktif ya yang destruktif. Tapi dalam proses mendapatkan pengetahuan sisi kognitif tetap diperlukan gitu ya. Cuma tadi kalau kemudian tidak memiliki dan menanamkan benih nilai-nilai hikmah ya di dalam uh, orientasi apa kehidupan manusia itu sendiri maka mm, akan masuk dalam proses destruktif.
Nah, kognitif ini bagus ya karena bicara tentang proses mental ya, kemudian menemukan dan bereksperimen. Kelebihan dalam pendekatan ini adalah meningkatkan pemikiran kritis karena dasar dari kognitif adalah Aristotelianis ya. Jadi bicara tentang filosofis, bicara tentang hal-hal yang mendasar secara fundamental dalam proses pencarian kebenaran melalui berbagai pertanyaan-pertanyaan kritis yang kemudian kita jawab melalui sebuah proses temuan-temuan fakta-fakta yang bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Jadi makanya kenapa kenapa masyarakat abad pertengahan ya di abad 15, 14 dari abad 13, 15, 16 masa keemasan Islam terjadi ketika ada pertemuan antara kognitivism ya dengan behavioristik di mana masyarakat Aristotelians dengan masyarakat religius yang dibawa dari Middle East, kemudian dari Western, ya bertemu dalam satu titik di Andalusia dan Cordoba, dari Syria, ya di Bani pasca Bani Umayyah, lalu kemudian berkembang di Bani Abbasiyah, yang kemudian dikomandani oleh masyarakat Persia. Di situ eh, bertemulah ya jalur pemikiran kognitif dan behavioristik yang kemudian menghasilkan sebuah peradaban yang luar biasa karena ditulis oleh Ibnu Khaldun ya dalam Muqaddimah. Masyarakat pada saat itu eh, berada pada masa di mana tidak ada pengangguran, di mana masa itu tidak ada kemiskinan, gitu ya, di mana kemudian zakat tidak bisa dibagikan. Subhanallah, ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau zakat tidak bisa dibagikan karena tidak ada orang miskin, gitu. Jadi sebegitulah peradaban ketika antara pemikiran kognitif dan behavioristik yang kemudian diilhami oleh semangat religiulitas menyatu ya di dalam apa human ya di dalam human. Oke, nah inilah saya kira apa berpikir konstruktivis ya konstruktivistik ini kemudian muncul ya di masa abad 20 ya dan melalui sebuah proses empirical historical and empirical yang cukup panjang yang kemudian uh, manusia sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup panjang juga lalu kemudian mampu membangun sebuah pengetahuan baru melalui sebuah proses mekanistik. Jadi ini bisa dikonseptualisasi di dalam proses pembelajaran, ya dalam proses pembelajaran melalui sebuah proses refleksi, konstruksi, karena sudah memiliki eh, pengalaman dan pengetahuan yang memadai. Dan di situ guru berperan sebagai fasilitator, ya karena asumsinya bahwa peserta didik aktif mencari dan bertanya, ya sudah melalui proses sebelumnya, proses kognitif. Jadi, uh, nah ini biasanya bisa berhasil berada di suatu komunitas yang sudah kondusif, ya dalam konteks bagaimana mereka atau masyarakat memiliki pertanyaan kritis gitu ya yang memang dari rumah tangga muncul para orang tua yang memiliki pemahaman parenting yang baik. Makanya sekolah-sekolah alam atau sekolah-sekolah yang outlier yang tidak berada dalam sistem pendidikan nasional kita
yang kemudian diilhami dari proses pembelajaran yang ada di Skandinavia atau negara-negara maju lain gitu, bisa berhasil gitu ya, bisa berhasil. Bagaimana seorang Agus Salim yang tidak pernah mengecap pendidikan formal menjadi seorang konsulat yang sukses gitu ya. Bagaimana seorang Agus Salim yang tidak pernah menikmati bangku kuliah bisa menjadi uh, delegator ya, bangsa dengan bangsa lain dan bisa berkomunikasi dengan luar biasa. Saya kira tidak mungkin dihasilkan oleh sebuah rumah tangga yang biasa-biasa saja. Orang tualah yang menjadi pilar dalam proses pembangunan dan membangun manusia sekelas Agus Salim misalnya. Ya, jadi untuk menghasilkan generasi emas ke depan, saya kira yang sangat urgent adalah bagaimana para orang tua, terutama orang tua muda, memahami tentang fungsi dan peran dirinya yang sangat strategis, yang sangat strategik ya, dalam menyiapkan generasi mendatang, anak-anak mereka menjadi generasi yang kritis, menjadi generasi yang memiliki mentality yang baik, memiliki eh, landasan akhlak yang bagus ya dengan religiulitas pemahaman tentang makna eh, khalifatullah fil ard, memahami tentang fungsi dirinya sebagai wakil Tuhan yang wajib menjaga kelestarian lingkungan dan peduli terhadap sesamanya menjadi bagian dari visi dan misi hidupnya ke depan. Nah, kalau kemudian orang tua tidak memahami itu dan tidak menanamkan nilai-nilai itu kepada anak-anak mereka, kepada generasi mendatang, maka saya kira tidak kita bisa banyak berharap ya bahwa bahwa generasi emas yang kemudian menjaga keberlangsungan dari bangsa ini akan menjadi nyata. Kalau kemudian orang tua yang mendampingi anak-anak mereka tidak cukup pengetahuan mereka untuk mendidik anak-anak mereka dengan benar. Oke, berikutnya adalah konstruktivistik. Tadi masih kaitan ini. Ini bisa terbangun kalau tadi ya, asumsinya behavioristik, kognitif sudah cukup baik, maka membangun pengetahuan secara aktif akan bisa berjalan. Ya, karena sudah memiliki dasar dan landasan yang cukup, ya. Sehingga konteks-konteks pembelajaran yang dilakukan bisa berbasis pada project, ya, seperti kita mengenal pada sebelum belajar Merdeka Merdeka Belajar. Sebelumnya kita juga ada kurikulum nasional ya yang uh, kita kenal dengan masa sebelum Nadim apa ya, Mbak Wahyu masih ingat? Lupa prosnya loh. Mohon maaf. Nama nama kurikulum nasionalnya apa ya? PT 2013, KTP 2013 2013, 2013 namanya apa ya, Mas ya? KTSP, KTSP. Pen- KTSP. Singkatannya apa ya? Kurtilas. Bukan. Iya, Kurtilas, kurikulum 2013 itu singkatannya apa ya? Ininya, Kurtilas Kurtilas, atau Kurtilas atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. kurikulum Tingkat Tingkat satuan persatuan pendidikan. tingkat pendidikan. satuan pendidikan. Ya, kalau nggak salah itu sudah mulai mengenalkan tentang ini ya, tema-tema ya, tematik ya, Tema Tematik itu kulis di SP. MKBM, DKB di MBKM Kurikulum. yang sudah berbasis pada proyek itu yang kurikulum MBKM kan ya, 2013, Prof. Di 2013. 2013, Kurtilas. Itu Oh, pakai tematik kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, hmm, 13. oh, oke.
Iya. Iya, 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 iya. Betul, betul. Nah, ini memang apa asumsinya adalah bahwa peserta didik gitu ya sudah mendapatkan proses sebelumnya yang mereka semestinya sudah siap untuk menyelesaikan masalah-masalah atau belajar berbasis masalah atau PBL ya, ada problem based learning ya. Problem based learning ini menjadi basis kurikulum kurikulum nasional di apa Singapura ya. Singapura sudah melaksanakan sejak tahun 90-an awal. Kita baru melakukan ini di tahun 2013 ya. Jadi kita bisa terlambat sekitar 20 tahun lah kurang lebih gitu pelaksanaan PBL ini. Kenapa bisa begitu? Saya kira ini akan sangat terkait ya dengan kesiapan dari tadi ya sub-sub sistem ya subsistem yang kita miliki dari unsur pendidiknya, dari unsur sarana prasarananya, dari unsur kurikulum, dari unsur semuanya gitu ya. Kesiapan terhadap uh, bagaimana membangun kurikulum nasional yang konstruktif uh, konstruktivistik ini tidak mudah gitu. Tapi anyway kita sudah berjalan dan saya kira kita sedang berada dalam proses itu. Nah, kemudian bicara pendekatan berikutnya adalah system thinking. Ini uh, apa namanya? Bagaimana kita bisa melakukan suatu proses mendapatkan pengetahuan melalui mekanisme yang apa sistematis gitu ya, di mana kita bicara tentang mendapatkan suatu suatu pengetahuan itu melalui uh, melalui